Halo break, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di channel Kudetek. Oke, kali ini kita kembali lagi di konten perang keyboard episode kedua. Kemarin kan episode pertama kita ngebawain perang keyboard dengan harga 400 ribuan di layout 60%. Kali ini karena banyak yang request, "Bang, coba dong layout TKL tapi yang harganya murah." Oke. Di sini saya ngebawain konten perang keyboard episode kedua di harga cuma 250 ribuan tapi pakai layout TKL. Emang ada ya layout TKL harganya cuma 250 ribuan? Ada banget, bre. Oke, di sini kita ngebawain 4 kontestan ya. Pertama itu ada Armageddon MKA2C Pro. Terus kedua itu ada Leven K550, pasti kalian baru dengar. Ketiga itu ada Teenager Bora dan keempat ada Aula F2067. Jadi kira-kira mana nih yang menurut kalian cocok jadi pemenang di perang keyboard episode kedua kali ini? Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya mau bilang bahwasanya ini tuh menurut pendapat pribadi ataupun ini sifatnya subjektif sekali ya bre ya. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang kurang setuju sama pendapat dari saya, ya kita diskusi aja di kolom komentar ya. Diskusinya yang sehat, nggak usah yang ribut-ribut lah gitu ya. Jadi bre, cara kerja di konten perang keyboard di channel Kudetek ini, jadi saya ada kasih 11 poin pembahasan. Jadi setiap poinnya itu tiap keyboard harus memenangkan. Nah kalau misalkan udah selesai, jadi kita totalin nih berapa poin dari keyboard yang udah dia dapatkan. Nah kalau misalkan paling banyak poinnya itu pemenangnya. Oke, langsung aja kita bahas perang keyboard episode kedua spesial TKL layout di harga 250 ribu. Let's go. Nanti ada giveaway-nya juga, jadi jangan di skip ya. Packaging. Pertama untuk Armageddon MKA2C Pro, tampil dengan box full printing dan full color tapi didominasi warna hitam kuning. Tampilan depannya memuat foto produk dan ada special mention untuk switch yang digunakan pada pojok kanan bawah. Bagian samping atas box ada sedikit info produk dalam berbagai bahasa dan kompatibilitas sistemnya. Bagian samping bawah berisi branding produk ini, begitupun di kedua sisi sampingnya. Kalau tampilan belakangnya lebih kompleks lagi bre, karena berisi spesifikasi dan fitur-fitur dari produknya ini. Kedua, Leven K550. Kualitas packagingnya sangat buruk bre. 2 kali order, kualitasnya sama aja. Tampilannya full printing dengan kombinasi hitam hijau tua. Tampak depan menampilkan foto produk dan beberapa fitur. Bagian samping atas menampilkan opsi warna yang tersedia. Bagian samping bawah menampilkan branding produk ini. Begitupun di kedua sisi sampingnya. Kalau tampilan belakangnya memuat beberapa fitur dalam berbagai bahasa. 3. Teenager Bora. Tampil minimalis dengan box full hitam. Beberapa fontnya berwarna hijau. Tampak depan menampilkan foto produk dan switch yang digunakan. Bagian samping atas dan bawah hanya berisi branding dari Teenager. Buat kedua sisi sampingnya polosan aja bre. Kalau tampilan belakangnya ada foto produknya lagi dan informasi mengenai fitur-fiturnya. 4. Aula F2067. Tampil dengan box full printing dengan kombinasi hitam hijau Tosca. Tampak depan menampilkan foto produk dan tipe produknya. Bagian samping atas dan bawah hanya berisi branding dari Aula. Buat kedua sisi sampingnya menampilkan foto bapak-bapak. Kalau tampilan belakangnya memuat foto produknya lagi dan spesifikasi produk dalam berbagai bahasa. Kalau soal packaging, pemenangnya si Armageddon MKA2C Pro. Desainnya lebih menarik dan lebih colorful. Poin kedua, paket pembelian. Pertama, Armageddon MKA2C Pro. Ada unit keyboardnya yang dibungkus foam tipis. Kabel di keyboard ini langsung menyatu sama unit keyboardnya ya bre. Bahannya rubber biasa, warnanya hitam sepanjang 1,5 meter. Terus ada 2 kertas. Pertama itu user manual dan yang kedua kartu garansi. Terus ada plastik yang isinya switch spooler curah. Terus ada keycap spooler berbahan plastik. Dan terakhir ada 3 buah switch cadangan. 2. Leven K550. Ada unit keyboardnya yang dibungkus foam tipis. Kabel di keyboard ini langsung menyatu sama unit keyboardnya bre. Bahannya rubber biasa, warnanya putih sepanjang 1,6 meter. Dan terakhir ada selembar kertas user manual dalam 2 bahasa. 3. Teenager Bora. Ada unit keyboardnya yang dibungkus foam tipis. Terus ada detachable kabel micro USB. Bahannya masih rubber biasa dengan panjang 1,8 meter. Terus ada switch spooler curah. Dan terakhir ada keycap spooler berbahan plastik yang warnanya merah PDI. 4. Aula F2067. Ada unit keyboardnya yang dibungkus foam tipis. Terus ada kertas user manual dalam berbagai bahasa. Ada detachable kabel USB Type-C berbahan rubber biasa dengan panjang 1,6 meter dan terakhir ada keycap spooler berbahan plastik. Udah jelas bre, pemenangnya adalah Armageddon MKA2C Pro lagi karena sangat lengkap paket pembeliannya. Poin ketiga, build quality body. Kita bahas build quality case-nya dan juga plate-nya ya bre. Pertama, Armageddon MKA2C Pro. Bagian case-nya pakai plastik yang cukup solid karena ada sekat-sekat garis-garis gitu, jadi nggak kopong gitu bre. Pas dibengok-bengokin juga masih oke. Buat plate-nya pakai bahan metal yang tebel sih, ini bagus lah plate yang dipakai. 2. Leven K550. Material case-nya plastik, ada sekat garis juga tapi sedikit bre. Soal durabilitasnya sih biasa aja, tapi masih oke lah case-nya ini, nggak kopong-kopong amat. Buat plate-nya ternyata pakai material plastik juga dan kurang solid menurut saya. Karena pas dibengok-bengkokin kayak ringkih gitu bre. Dan keyboard ini paling ringan loh dari yang lain.
3. Teenager Bora. Dari segi ketebalan, ini yang paling tipis dibanding kontestan lainnya. Masih pakai bahan full plastik buat case-nya. Gak ada skat garis-garis gitu, tapi build quality-nya lumayan solid lah buat case tipis ini. Terus juga buat plate-nya walau pakai plastik ini, lebih kokoh dari si Leven K55 tadi bre. Keempat, Aula F2067. Bagian case-nya pakai plastik yang terbilang solid lah, lebih bagus dari punyanya Armageddon MK2C Pro. Karena ada skat-skat garis-garis gitu, jadi nggak kopong gitu bre. Pas dibengkok-bengkokin juga masih oke lah. Ada tempat buat baterai nih. Apakah ada varian wirelessnya? Kita nggak tahu. Tapi ada modul wirelessnya nih bre. Buat plate-nya pakai bahan metal yang cukup oke sih. Tapi masih tebelan punya Armageddon MK2C Pro yang lebih baik lah daripada plate plastik ya kan. Jadi untuk pemenangnya di sini ada dua bre. Pertama Armageddon MK2C Pro dan Aula F2067. Kenapa? Karena pakai plate metal yang solid dan emang mereka berdua paling oke kalau soal build quality case dan plate-nya. Poin keempat, font keycaps. Pertama, Armageddon MK27 Pro. Pakai font gaming tapi dari segi ukuran paling kecil. Jadi lebih sedap dipandang bre. Printing sub legend-nya terlihat jelas. Tapi sayangnya pada spacebar ada emboss kalimat The Ultimate Gaming Gear yang menurut saya rada alay. Jadi saya kurang suka. 2. Leven K550. Pakai font yang gaming banget. Udah gitu ukurannya paling besar dari kontestan lainnya. Jadi terlihat paling alay. Ketiga, Teenager Bora. Pakai font gaming juga. Tapi tipenya nggak sealay si Leven K550. Dari segi ukuran font nggak jauh beda dari Leven K550, tapi yang menarik untuk icon pada sub legend-nya terlihat lebih modern dibandingkan Armageddon MK2C Pro tadi. Di bagian spacebar ada emboss logo Teenager-nya, tapi nggak terlalu mencolok, jadi oke-oke aja lah. Keempat, Aula F2067. Pakai font gaming juga, tapi ukuran fontnya medium. Sayangnya sub legend yang tercetak kurang begitu jelas. Jadi untuk pemenangnya, saya pilih Teenager Bora karena icon sub legend sangat lengkap dengan printing yang lebih modern. Poin nomor 5 ada build quality keycaps. Setelah saya tes satu persatu bre, saya tekan-tekan dan saya jatuhin ke lantai, yang paling durable atau pemenangnya si keycaps-nya Teenager Bora karena lebih tebel dan ada garis 3 sebagai penopang. Walau keycaps punya Aula ada garis 4-nya sih, tapi lebih solid punya Teenager. Poin kelima ada switch. Pertama, Armageddon MKA2C Pro. Pakai blue switch dari pabrikan Kaicheng. Diklaim punya lifespan klik up to 50 juta kali klik dan ada fitur swappable atau removable switch menggunakan board 3 pin switches. Kedua, Leven K550. Pakai blue switch dari pabrikan FG. Gak ada info tentang lifespan kliknya dan gak ada fitur swappable atau removable switchnya bre. Ketiga ada Teenager Bora. Pakai blue switch juga, tapi dari pabrikan yang lebih punya nama yaitu Otemo Switch. Diklaim punya lifespan klik up to 50 juta kali klik dan ada fitur swappable atau removable switch menggunakan board 3 pin switches. Keempat ada Aula F2067. Pakai blue switch dari pabrikan KRGD yang diklaim punya lifespan klik up to 60 juta kali klik tanpa fitur swappable atau removable switch ya bre. Jadi onboard switch gitu. Nah, di sini saya ngambil dua pemenang bre, yaitu Teenager Bora dan Armageddon MKA2C Pro. Karena apa? Karena adanya fitur swappable atau removable switch walau 3 pin switches ya. Jadi kalau misalkan rusak bisa diganti nih switchnya. Tapi ini nilai plus banget karena typing testnya juga dua keyboard ini terbilang lebih enak dan konsisten untuk switchnya. Poin nomor 7, step atau stabilizer. Setelah kita coba semua keyboardnya, untuk stepnya yang paling oke sih Teenager, gak terlalu goyang gitu bre. Pas kita coba juga lebih smooth punyanya Teenager Bora dari keyboard lainnya.
Poin nomor 8 ada keyboard fit. Pertama, Armageddon MKA2C Pro punya 4 rubber fit yang ukurannya paling gede dan lumayan tebel. Tapi buat adjustable fitnya, kenapa nggak ada rubber fitnya ya? Poin minus nih. Padahal dari segi build quality-nya cukup proper, tapi pas kita tes ketahanannya, Armageddon MKA2C Pro agak sedikit gampang kegeser. Sedikit aja sih. Kedua, Leven K550. 2 fit belakang pakai rubber, tapi 2 fit di depan dummy atau palsu. Atau sekedar pajangan doang. Kalau adjustable fitnya kurang begitu solid dan nggak pakai rubber. Jadi ya gitu dah, dikit-dikit kegeser bre. 3, T-Dager Bora. Ada 4 titik rubber fit juga. Feel-nya lebih proper yang ini nih. Udah gitu, adjustable fit-nya juga lebih solid. Rubber yang dipakai juga lengket banget, nggak gampang copot dah. Pas digeser-geser juga tahan banget. 4, Aula F2067. Ada 4 titik rubber fit yang ukurannya cukup tipis. Adjustable fit-nya juga ada sepotong rubber yang tipis banget, jadi gampang copot sih ini. Tapi daya tahan pas digeser-geser mantep banget. Mirip sama T-Dager Bora dah. Jadi untuk pemenangnya adalah T-Dager Bora lagi. Poin ke-9 ada kabel. Sebenarnya kualitas kabelnya sama semua ya, tapi yang jadi nilai tambahan ya kabelnya Aula F2067 karena punya fitur detachable kabel dengan interface USB Type-C biar bisa dilepas pasang gitu. Jadi untuk pemenangnya ya Aula F2067. Poin nomor 10 ada fitur RGB. Pertama, Armageddon MKA2C Pro. RGB Rainbow gradasi 5 warna bre. Ada beberapa mode juga yang bisa kalian atur pakai FN plus scroll lock. 2, Leven K550. Sama kayak Armageddon MKA2C Pro, RGB Rainbow gradasi 5 warna, cuma Leven K550 ini ke samping nyala-nyala RGB-nya bre. Ada beberapa mode juga yang kalian bisa atur pakai FN plus insert. 3, T-Dager Bora. Ini yang paling bagus dari yang lain sih. Full RGB per key bre. Modenya juga banyak banget. Warna yang dihasilkan juga soft dan enak dilihat. Kalian bisa set LED RGB-nya pakai tombol FN plus insert, FN plus home, ataupun FN plus del. 4, Aula F2067. RGB di beberapa bagian. Contohnya WASD dan ROG ada warnanya sendiri. Bagian numbric-nya ada warnanya sendiri juga. Bagian function key juga ada warnanya sendiri. Ada beberapa mode juga kalian bisa set pakai tombol FN plus insert. Jadi untuk pemenangnya udah jelas T-Dager Bora. Dan poin terakhir ada harga. Untuk harga dari Armageddon MKA2C Pro adalah Rp269.000. Sedangkan untuk harga dari Leven K550 harganya adalah Rp245.000. Dan untuk harga dari T-Dager Bora harganya adalah Rp255.000. Dan untuk harga dari Aula F2067 harganya adalah Rp239.000. Jadi untuk pemenangnya ya jelas harga yang paling murah yaitu Aula F2067. Satu poin lagi untuk Aula F2067. Oke bre, udah semua poin pembahasannya kita kasih tahu dan udah dikasih tahu juga tiap poinnya tuh pemenangnya siapa aja gitu kan. Soal garansi, jadi di sini saya baru dapat 2 info aja. Armageddon MKA2C Pro dapat 2 garansi resmi, sedangkan untuk Aula F2067 dapat 1 tahun garansi resmi. Tapi untuk T-Dager dan Leven saya nggak dapatkan informasi tentang garansinya bre. Dan kita langsung aja recap. Untuk Armageddon di sini dapat 5 poin, sedangkan untuk T-Dager Bora itu dapat 6 poin, sedangkan untuk Aula F2067 dapat 3 poin. Sedangkan untuk Leven K550 nggak dapat poin sama sekali. Tapi karena saya kasihan, jadi saya kasih 1 poin untuk Leven K550 karena untuk pilihan warnanya si Leven K550 tuh paling banyak karena ada warna putih, hitam, pink dan juga biru coy. Dan udah jelas ya pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah T-Dager Bora. Selamat untuk T-Dager Bora telah memenangkan perang keyboard episode kedua kali ini. Jadi ya kira-kira itu dia bre untuk konten dari perang keyboard episode kedua dengan budget Rp250.000 di layout TKL. Dan saya janji bahwa saya mau giveaway kan. Benar sekali, saya akan giveaway kan 1 unit keyboard yaitu Armageddon MKA2C Pro untuk kalian 1 orang pemenang. Cara ikutannya gampang banget, kalian tinggal subscribe channelnya Kudetek, lalu kalian follow Instagramnya Armageddon Indonesia dan juga Instagramnya Kudetek pastinya, dan kalian komen di postingan ini alasan kalian untuk mendapatkan mechanical gaming keyboard Armageddon MKA2C Pro. Dan ya kira-kira itu dia video kali ini, semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten perang keyboard episode ketiga. Dadah. Kira-kira keyboard apaan lagi nih?